Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nomor induk mahasiswa saya 1901009. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko secara etimologis, risiko berasal dari bahasa Yunani yaitu rizikon yang berarti akar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai risiko, di antaranya sebagai berikut. Pertama, menurut Arthur William dan Richard mengatakan risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kedua, menurut Abbas Salim mengatakan risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga, menurut Soekarto mengatakan risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. B. Konsep manajemen risiko. Yang pertama ada manajemen risiko adalah proses, bukan checklist, sangat dinamis dan selalu memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri. Yang kedua, perusahaan hanya boleh mencoba dan memastikan risiko aktualnya dengan yang direncanakannya, serta risiko yang diinginkan, simpangan atau deviasi antara risiko dengan risiko yang ditargetkan harus diharapkan akan terjadi. Yang ketiga, salah satu aspek proses manajemen risiko dengan risiko yang menurut keyakinan perusahaan harus diambil. Yang keempat, aspek lainnya yaitu paralel diagnostik adalah benar-benar diagnose dan berusaha memastikan bahwa risiko perusahaan sesuai dengan risiko yang menurut pandangan senior dan direktur patut diambil. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Ada 3 kesalahan risiko yang sering mendapat perhatian, yaitu 1. Semua risiko adalah buruk. Ada risiko yang mencelakakan semua orang tetapi sangat sukar mengidentifikasi itu risiko karena tidak ada orang yang mendapat manfaat dari risiko tersebut, contohnya bencana alam. Yang kedua, ada sebagian risiko yang sangat buruk karenanya tidak pernah dapat ditoleransi sehingga harus dihilangkan walau berapapun biayanya, contohnya adalah polusi. Yang ketiga, bermain aman adalah yang paling aman dilakukan. C. Karakteristik risiko. Risiko memiliki karakteristik, yakni 1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi, ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab, antara lain 1. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya akan makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan pengambilan keputusan dari perencanaan. B. Kriteria risiko. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga atau tidak diharapkan. Dengan demikian, kriteria risiko timbul apabila kita dihadapkan dan menentukan pilihan antara 2 alternatif atau lebih. Hasilnya yang akan diperoleh tidak diketahui dan dapat dinilai secara objektif. Kriteria risiko mengandung potensi kegagalan dan potensi keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok risiko rendah. Keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Namun, usaha yang dikelola tidak ada tantangan dan wirausaha tidak mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, kelompok risiko sedang.
Keberhasilan dicapai lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Unsur-unsur tantangan dengan tingkat risiko selalu diperhitungkan. Kemampuan pengalaman dan lain-lainnya dioptimalkan. Yang ketiga ada kelompok risiko tinggi, yaitu keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan kegagalan, atau usaha digeluti lebih sering gagal dibandingkan dengan hasil. Jenis-jenis risiko. Secara garis besar, risiko dapat digolongkan menjadi 1. Risiko spekulatif. Yang kedua, risiko murni. Yang ketiga, risiko fundamental. Yang keempat, risiko statis. Kelima, risiko dinamis. Yang keenam, risiko subjektif. 7. Risiko objektif. 8. Risiko keuangan atau financial risk. Yang 9. Risiko strategis. 10. Risiko operasional. F. Manfaat manajemen risiko. 1. Membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Yang ketiga, jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan seperti manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba dengan pengurangan atau pengeluaran serta mengurangi risiko kerugian. Yang keempat, manajemen risiko dapat menyumbang laba dengan cara keberhasilan mengelola risiko murni menimbulkan keyakinan dan kedamaian pada pemimpin perusahaan sehingga meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang bersifat spekulatif karena dapat mengurangi fluktuasi laba tahunan dan aliran kas. Kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditur, pelanggan, dan pemasok menyukai perusahaan yang terlindungi. Yang keenam, menetapkan kebijaksanaan atau kebijakan dan strategi manajemen risiko. Yang ketujuh, primary champion of risk manajemen pada tingkat strategis dan operasional. Yang kedelapan, membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. 9. Menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha. Yang ke-10, mendesain dan mengkaji ulang proses manajemen risiko. 11. Pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat mengenai masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi. 12. Membangun proses cepat tanggap risiko meliputi penyusunan program, kontingensi, dan kesinambungan bisnis. 13. Menyiapkan laporan mengenai risiko kepada dewan direksi dan kepada stakeholder. G. Tugas manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, kita mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Selanjutnya, sebab-sebab timbulnya risiko. Yang pertama ada jarak waktu memulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan tersebut berakhir. Makin panjang jarak waktu, maka semakin besar ketidakpastiannya. Kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan serta teknik mengambil risiko atau mengambil keputusan. Yang keempat, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam, misal seperti kebakaran yang berasal dari rumahnya sendiri. Yang kelima, risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar, misal seperti risiko kebakaran dari rentetan rumah yang bersebelahan, bencana alam, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko atau kerugian potensial yang menantang perusahaan untuk diperlukan. 1. Suatu checklist dari semua kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Yang kedua, untuk menggunakan checklist tersebut diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis.
Selanjutnya, klasifikasi kerugian. Yang pertama ada kerugian hak milik atau property losses, kerugian langsung, kerugian tidak langsung, serta kerugian pendapatan atau net income. Yang kedua, kewajiban mengganti kerugian orang lain atau liability losses. Kewajiban mengganti kerugian orang lain dilakukan karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Yang ketiga, kerugian personal, yaitu kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, atau mengundurkan dirinya pegawai, langganan, atau pemilik. Atau kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pemberhentian. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Sesudah manajer risiko mengidentifikasikan berbagai jenis risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko tersebut harus diukur yang bertujuan untuk menentukan relativitas kadar risiko. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang menolong atau menanganinya. Yang ketiga, untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok. Selanjutnya ada dimensi yang harus diukur. Satu, informasi yang diperlukan berkenan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi. B, keparahan dari kerugian tersebut. Kedua, paling sedikit untuk masing-masing dimensi tersebut yang ingin diketahui ialah A, rata-rata nilainya dalam periode anggaran. B, variasi nilai tersebut dari satu periode anggaran ke periode anggaran sebelumnya berikutnya. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu, jika seandainya kerugian itu ditanggung sendiri, maka harus dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilai dalam rupiah saja. Selanjutnya, hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, yaitu dengan fungsi akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia, engineering, dan maintenance, karena bagian-bagian tersebut yang menciptakan risiko. Satu, hubungan manajemen risiko dengan fungsi akunting. Yang kedua, dengan fungsi keuangan. Yang ketiga, dengan fungsi marketing. Yang keempat, dengan fungsi personalia. Yang kelima, dengan fungsi produksi. Yang keenam, dengan fungsi engineering dan maintenance. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Manajemen risiko akan dilindungi dan menambah nilai kepada wirausahawan dengan cara: satu, menyediakan rencana kerja organisasi yang dapat dilaksanakan untuk beberapa tahun yang akan datang secara konsisten dan terkendali. Yang kedua, memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan skala prioritas secara komprehensif kegiatan usaha, fluktuasi atau volatility, peluang dan ancaman proyek. Yang ketiga, menyumbang pada penggunaan dan pengalokasian modal dan sumber daya wirausahawan yang lebih efisien. Yang keempat, mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tak penting. Yang kelima, mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan dasar organisasi. Yang keenam, mengoptimalkan efisiensi operasi. Selanjutnya ada upaya penanggulangan risiko. Satu, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi dengan perusahaan asuransi tersebut risiko tertentu. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Seorang manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar, yaitu menghindari risiko, mengendalikan risiko atau loss control,
pemisahan, pemindahan risiko, serta kombinasi atau pooling. Selanjutnya, pembiayaan risiko meliputi pemindahan risiko melalui pembelian asuransi. Kedua, menanggung risiko atau retention. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.